Halo, welcome lagi. Ya, welcome lagi. Halo teman-teman, Om Swastiastu. Selamat datang lagi ya di channel saya. Jadi saat ini saya sedang memasang tangan ya. Jadi sedang memasang tangan. Jadi saya mau membuat video overhead begitu. Saya mau membahas tentang charger aki gitu ya. Jadi ini saya pasang dulu, saya atur, saya kasih kamera, kemudian baru kita lanjut membuat videonya. Karena apa namanya, biar adalah bahasan sedikit ya, mengisi waktu kesibukan. Karena saking sibuknya nggak sempat membuat konten begitu. Kalau YouTuber gitu ceritanya nggak buat konten kan nggak seru ya. Oke. Jadi adakah teman-teman yang mempunyai meja seberantakan ini seperti saya? Ya kalau ada berarti kita ini satu nasib ya. Oh bukan bukan. Kita ini satu hobi berantakan gitu ya. Di meja ini ada kotak kamera, ini laptop berantakan, charger laptop berserakan juga. Tapi ini mau saya singkirkan dulu karena yang akan saya bahas itu bukan ini. Nah, ini saya juga mau bahas ini nih, masalah laptop ini nih, masalah settingan laptop ini nih, kayaknya seru juga dibahas gitu. Jadi ini disingkirkan dulu karena ini alat kerjanya seperti ini gitu ya. Minggir dulu, ayo minggir semuanya, minggir, jangan di sini. Ada buku berserakan, ada kacamata, ada kunci motor gitu ya. Pindahkan dulu ya. Gimana ini settingan videonya udah keren belum ya? Jadi ini saya akan membahas ini. Nah, ini adalah charger aki ya. Ini adalah charger aki yang mana saya membelinya kemarin beberapa hari lalu, adalah 3 minggu yang lalu ya. Sebulanan ada kayaknya. Sebulanan ya. Jadi charger aki ini saya beli sekitar sebulanan yang lalu pada suatu kondisi di mana benar nggak sebulan yang lalu San? Iya ya. Jadi pada saat itu tiba saja mobil saya itu nggak bisa dinyalakan. Mobil kami nggak bisa dinyalakan. Ternyata penyebabnya adalah akinya kosong melompong begitu. Kosong melompong dalam artian itu karena kesalahan saya juga. Jadi pada kurang lebih 2 atau 3 hari sebelumnya itu saya menyalakan lampu dari dalam mobil ya. Nah, lampu ini lupa saya matikan. Jadi otomatis karena lampu ini lupa dimatikan, tersedotlah daya aki gitu. Daya aki mobil tersedot sampai benar-benar zero. Jadi sempat saya cek dengan asumsi saya, karena saya terlalu awam ya soal mobil. Jadi sebenarnya akinya sudah habis. Saya coba jumper, nggak bisa ya, karena otomatis daya jumpernya itu juga tersedot ke aki dan juga ke mobil begitu, nggak bisa. Kemudian saya cek dengan avometer, ternyata tegangan aki itu dari 12 volt hanya tersisa 2 volt. Otomatis untuk menyalakan starter mobil nggak bisa gitu. Nah, usut punya usut, akhirnya saya putuskan untuk ngecas akinya. Jadi daripada copot aki mobilnya, bawa ke tukang cas begitu, menghabiskan tenaga, saya putuskan untuk membeli charger aki ini gitu. Begitu ceritanya. Jadi bagaimana charger aki ini didapat? Ya setelah browsing di Google ya. Akhirnya ini dapat, ini portable. Nah, charger aki ini katanya produk Cina ya. Dia dry colloid smart charger. Jadi katanya charger cerdas gitu. From professional quality details, perfect success. Jadi ini harganya kalau nggak salah saya kemarin itu 180.000 ya. Ya, sekitar 180.000 itu harganya. Jadi saya cari seller terdekat di Denpasar, dapatnya kirim ke Ubud. Jadi saya order malam hari, saya minta kepada sellernya supaya langsung dikirim, dan langsung benar dikirim ternyata. Sampai keesokan harinya siang gitu.
Nah, ini manualnya ya, buku manualnya ini ternyata bahasa Cina. Oh, ada sih bahasa Inggrisnya dikit-dikit ya. Ya, ada. Jadi manualnya. Nah, ini boxnya seperti ini. Jadi katanya ini tegangannya ngasih transmisinya kuat arusnya nyampe 20 mana itu ya? Ya, untuk 12 volt 20 ampere katanya. Jadi ini di sellernya, di deskripsi sellernya tulis begitu. Jadi ini bungkusnya sudah saya buka ya, karena sudah dipakai. Saya tidak terlalu paham dengan yang seperti ini, tapi saya cek setelah chatting dengan sellernya, jadi ini untuk bisa ngecas aki yang 12 volt. Kebetulan aki mobilnya kami itu yang 42 AH ya, ampere hours gitu, dan bisa dicas. Dan ini benar-benar luar biasa, bisa ngecas ya. Saya pemakaiannya sekali begitu, tidak ada keluhan dan lancar saja waktu ngecasnya. Bahkan ngecasnya itu saya tidak tanpa menurunkan aki dari mobil, jadi langsung saja aki itu maksudnya aki tidak diturunkan, langsung saya ngecasnya di dalam mobil dalam kondisi aki masih nempel di mobil. Hanya saja saya sempat konsultasi sebelumnya sama beberapa bengkel begitu ya, apa boleh nggak ngecas aki dengan kondisi aki masih terpasang di mobil ya. Dan setelah usut punya usut, boleh begitu, dengan syarat posisi kontak dimatikan dari saklar-saklar dalam mobil. Jika ada saklar misalnya AC atau lampu gitu, dimatikan dulu gitu ya. Nah, akhirnya bisa ngecas ya, langsung dihubungkan ke listrik, pasang ini yang merah ini di button merahnya, yang hitam di button hitamnya, dicolokkan, dan langsung yang ini dicolokkan ke listrik begitu, dan ngecas ya. Jadi ketika charging itu nanti ini menyala ya. Ini ada tulisan KMW, kemudian ada simbol chargingnya begini, kemudian ini kira-kira tulisan tentang tegangannya, berapa tegangan yang masuk begitu ya. Ini akan menyala semua. Dan ini nanti indikatornya menyala bergerak begitu, seperti kita ngecas HP gitu ya, menyala apakah barnya ini sudah berapa bar terisi begitu. Misalnya kalau menyala sampai bar ketiga, berarti kurang lebih baru sampai 75% pengisian daya begitu ya. Ini mereknya Kerndi gitu ya. Tidak ada merek, makanya dibilang merek Cina begitu, karena nggak ada merek jelasnya namanya apa sebenarnya begitu. Jadi apa fitur dari charger ini? Ini saya bolak-balik karena saya nggak ahli dalam mereview ya. Jadi fiturnya itu protection functions, reverse protection yes, under pressure protection yes, over voltage protection yes, overload protection yes, short circuit protection yes, overheat protection yes gitu. Itu adalah fiturnya. Nah, ini juga dijelaskan di gambarnya untuk ngecas aki yang begini-begini. Jadi bisa untuk ngecas aki motor maupun aki mobil ya. Dan saya sudah membuktikan di aki mobil. Oh ya, ini dijelaskan yang saya katakan 20 ampere ya. Jadi inputnya bisa 100 volt sampai 260 volt dengan 50 Hz sampai atau 60 Hz. Output voltage-nya DC 14,8 volt. Jadi nanti di sini yang tertulis nanti 14,8 volt atau 14 atau 12 atau 13 itu tertulis di sini ya. Kalau dia dicolokkan begitu. Kemudian kalau di sini jelaskan output current-nya 20 ampere, jadi bisa 20 ampere. Untuk ngecas aki 12 volt dari 20 ampere hours sampai 120 ampere hours. Jadi kalau aki mobil kecil seperti sedan gitu, akinya cuma 42 ampere hours ya, jadi bisa gitu. Gitu, ini fitur dari ininya. Gimana pengalaman ngecasnya? Jadi coba akan saya colokkan ya, supaya menunjukkan ininya ya. Nah, ini nyala kan, kelihatan kan nyala ya. Coba di zoom. Nah, di sini ada kipasnya yang fungsinya untuk mendinginkan. Ini keterangan 12 volt, 14,8 ampere, 14,8 voltage. Ini untuk masuk ke aki yang dicas gitu ya. Ini nyala semua.
Jadi ini yang warna hijau ini nanti bergerak dia jas gitu. Jadi kalau seumpamanya sudah full ngecasnya, katanya, karena saya kemarin ngecasnya nggak sampai full ya, itu nanti berhenti dia begini. Tapi kalau dia masih ngecas belum full tuh masih bergerak dia kedip-kedip gitu. Gitu kurang lebih. Terus ini ada kipasnya yang nyala. Kedengeran ya? Kedengeran harusnya. Gitu. Jadi kipasnya itu di mana? Nah, ini ada kipasnya berfungsi untuk mendinginkan gitu. Kemarin itu saya ngecasnya itu dengan charger ini, ngecas aki mobil itu sekitar 3 jam ya. Sekitar 3 jam itu terisi kurang lebih bar yang nyala itu sampai 3 bar. 3 bar nyala kurang lebih terisi sampai dengan 60 atau 75%-an ya terisi. Dan setelah itu saya cabut casannya dan mobil udah bisa di starter gitu. Dan katanya juga dari di YouTube biasa lihat review-reviewnya di YouTube dari maksudnya YouTuber yang sudah pernah menggunakan ini duluan gitu. Ini bisa untuk kayak ngejumper gitu ya, ngejumper mobilnya. Jadi misalnya aki mobilnya sedikit turun dayanya, dia nggak kuat untuk starter, tapi masih ada tegangan di dalamnya gitu, ada daya di dalamnya. Jadi ini tinggal caranya sama kayak mau ngecas gitu, dipasang di akinya ini, kemudian dinyalakan dan dinyalakan mesin mobilnya gitu, bisa langsung bisa katanya. Tapi saya belum pernah mencoba karena semoga aja nggak pernah ada masalah lagi ya gitu. Jadi itu alat ini sangat perlu ya dimiliki kalau teman-teman punya mobil sering terkendala permasalahan aki mungkin ya, atau mungkin awam ya soal mobil kayak saya begitu ya. Jadi perlu dimiliki gini, seandainya ada kondisi darurat, misalnya dibawa kemana-mana, di mobilnya ditaruh dibawa kemana-mana saat mungkin bepergian jauh, yang touring misalnya begitu ya. Ini bisa dipakai jika misalnya tiba-tiba akinya soak, dan tinggal dihubungkan ke listrik bisa ngecas gitu. Bisa juga ngejumper, tapi kendalanya ya harus ada listrik dekatnya, kalau nggak ada ya susah juga gitu. Tapi kalau misalnya di mengatasi minusnya ini harus ada listrik, misalnya ya tinggal sedia kabel jumper aja sih sebenarnya. Kalau dilihat dari ininya apa namanya ini kabelnya ini sebenarnya kalau menurut saya seharusnya bisa lebih besar ini kabelnya ya, tapi namanya produk mungkin ini ya mungkin sudah dengan perhitungan juga sih kenapa kabelnya ini dibuat kecil seperti ini. Bisa dibilang kecil sekali ya. Katanya saya baca-baca di baca-baca dan nonton video itu paling enggak besar kabel kalau untuk ngejumper atau untuk ngisi aki mobil itu ya paling enggak ukurannya berapa ya kurang lebih. Misalnya kemarin itu saya sempat minjem aki jumper di bengkel terdekat, itu kabel jumpernya itu tebalnya sebesar kelingking ini. Jadi mungkin itu standarnya ya, karena semakin besar katanya kabelnya itu bisa mengalirkan arus semakin besar. Jadi katanya bisa nyampe 800 ampere misalnya 500 ampere begitu. Jadi karena kalau kabel sekecil ini menyalurkan arus sebesar itu pasti meleleh katanya. Itu masih katanya semua karena saya belum berpengalaman ya. Tapi untuk pengalaman pertama menggunakan charger ini cukup bagus. Setelah 3 jam ngecas aki mobilnya sudah bisa di starter, dan sampai saat ini nggak pernah ada masalah lagi. Jadi kesalahan terjadi aki benar-benar turun tegangannya karena kesalahan sepele, yaitu lupa mematikan lampu di dalam mobil gitu. Jadi saran buat teman-teman, jadi sebelum meninggalkan mobilnya dalam kondisi terparkir, pastikan ngecek apakah ada lampu yang menyala, misalnya entah itu lampu utama atau mungkin lampu di dalam mobil gitu ya. Jangan bego kayak saya gitu. Gitu ya review tentang alat ini. Gimana? Videonya sudah keren. Sampai ketemu di video selanjutnya, kita bahas yang lain. Nanti video selanjutnya mungkin bahas laptop tadi. Oke, sampai ketemu. Bye-bye. See you next video. Oh iya, mungkin nanti di video selanjutnya mungkin kalau ada permasalahan aki lagi, nanti saya buatkan video tentang bagaimana mengaplikasikan charger aki ini di mobilnya ya.